Selamat siang sahabat Puan Seni dan jaringan seni perempuan dimanapun berada. Jadi, saya Indah Aryani pada siang hari ini telah berkumpul bersama sahabat teman-teman dari Puan Seni untuk kita bersama-sama menghadiri acara Halal Bihalal Jaringan Seni Perempuan yang dilaksanakan pada 29 Mei 2021 hari ini. Acara ini kita akan halal bihalal ini akan diisi dengan pergelaran karya-karya dari para seniman perempuan yang bergabung dalam jaringan seni perempuan. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara, mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyanyikan pula lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, terima kasih sahabat Puan Seni dimanapun berada atas semangatnya bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan Indonesia negeri kita selalu jaya ya. Dan sekarang saya ingin mengundang Ama Ahmad, Ketua Jaringan Seni Perempuan, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Ama Ahmad, saya persilakan. Iya, terima kasih Kak Indah. Suara saya dengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang sekali kita bisa berkumpul siang ini, bertemu secara virtual dan Ama, suaranya tidak terdengar, Ama. Terhubung meski yang sedikit bahwa halal bihalal ini ya. Ya, ini kedengaran Kak? Ya, terdengar? Iya. Ide halal bihalal ini berupa para dekarya tercetus dari perbincangan dengan pikiran. Kami ini mengeksekusi ide ini, mewujudkan temu virtual sembari menyaksikan penampilan kawan-kawan Puan Seni. Menyenangkan sekali kawan-kawan Puan Seni bisa berpartisipasi mengirimkan karyanya. Kami berharap Puan Seni menjadi rumah besar bagi semua pegiat seni perempuan dimanapun di Indonesia. Rumah besar ini menjadi ruang bersuara dan berekspresi. Puan Seni juga menyediakan ruang bagi kawan-kawan untuk berdiskusi, membahas isu-isu yang perlu disikapi dalam diskusi guna via Zoom.
Kami juga untuk pertama kalinya menyediakan diskusi via media sosial atau live Instagram. Kemarin sudah dilaksanakan untuk pertama kalinya diskusi buku buku Avianti Arman yang didiskusikan oleh Kak Dharma dan Mbak Sonia. Seterusnya kami berharap menemukan ruang bersama ini untuk untuk berkreasi dan tentunya berdiskusi serta tentunya belajar. Puan Seni juga menjadi sumber informasi dan publikasi serta tentunya memberi keuntungan networking bagi semua anggota. Karena kami sedang melakukan program-program lain dibantu dari Dewan Pengawas dan divisi program juga Kak Olin. Kami sedang menggagas program kolaborasi dengan organisasi atau institusi lain, juga rencana-rencana program workshop dan lainnya. Jadi saya dapat lebaran, saya lagi di tempat kegiatan. Terima kasih untuk semuanya yang bekerja sama demi terwujudnya pertemuan virtual ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk 12 orang penampil yang luar biasa untuk hadir di halal bihalal karya Puan Seni ini. Seterusnya semoga kita terhubung dan tetap terhubung dalam rumah Puan Seni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ama. Mudah-mudahan acara kita ini menjadi pekat ya dari jaringan seni perempuan. Selanjutnya saya ingin mengundang Mbak Ira untuk memberi sepatah dua kata mewakili panitia dan juga Dewan Pendiri. Kepada Mbak Ira, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ini sebenarnya adalah acara dari beranda perempuan, beranda tetapnya program tetapnya Puan Seni, yaitu diskusi bulanan. Tapi karena ini masih suasana Hari Raya Idul Fitri, karena ini masih di bulan Syawal, dan kita juga sempat tidak bertemu sebulan, jadi konsepnya pada hari ini kita tidak mengadakan diskusi, tapi adalah halal bihalal karya dari kawan-kawan anggota Puan Seni ataupun yang belum menjadi anggota Puan Seni. Jadi ada beberapa tanggapan dari kawan-kawan anggota Puan Seni bahwa mereka sangat menerima dengan baik ide ini, karena kan kita sudah melakukan diskusi-diskusi setiap bulannya. Jadi untuk yang acara kali ini mereka sangat mengapresiasi, karena kita juga bisa melihat karya-karya kawan-kawan lainnya gitu, baik itu karya terbaru maupun karya yang sudah ada. Jadi untuk kawan-kawan Puan Seni dan kawan-kawan semua yang hadir di YouTube, selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ira Paseban yang sudah mewakili panitia dan Dewan Pendiri dari Puan Seni. Kita kini beranjak ke menu halal bihalal utama kita pada siang hari ini, yaitu parade karya dari sahabat-sahabat, rekan-rekan seniman yang tergabung dalam jaringan seni perempuan yang berada dari berbagai daerah, berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Gelar karya pertama, kami akan menampilkan sebuah nyanyian dari Zul Culture Project. Lagu ini dibuat oleh Kak Zul sebagai bentuk kepedulian kepada sesama dimanapun berada tanpa mengenal latar belakang suku, ras, dan agama. Juga lagu ini dimaksudkan oleh Kak Zul untuk memberi energi dan kekuatan untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana dimanapun berada. Mungkin karya ini adalah sebuah kenangan tentang bencana Palu yang baru saja dialami oleh saudara-saudara kita di Palu. Kepada Kak Zul, kami persilakan.
Tak peduli walau warna kulit kita berbeda, tak peduli karena kita hidup untuk berbagi. Peduli walau warna kulit kita berbeda, tak peduli karena kita hidup untuk berbagi. Kita hidup dalam satu bumi yang sama, dalam harmoni. Kita hidup dalam satu bumi yang sama untuk berbagi. Kita saling menjaga. Kita hidup dalam satu bumi yang sama, dalam harmoni. Kita hidup dalam satu bumi yang sama untuk berbagi. Kita hidup dalam satu bumi yang sama, dalam harmoni. Kita hidup dalam satu bumi yang sama untuk berbagi. Kita hidup dalam satu bumi yang sama, dalam harmoni. Kita hidup dalam satu bumi yang sama untuk berbagi. Kita hidup dalam satu bumi yang sama, dalam harmoni. Kita hidup dalam satu bumi yang sama untuk berbagi. Kita saling menjaga, saling berbagi, saling menjaga, saling berbagi dalam harmoni. Demikian gelar karya pertama dari sahabat kita di Palu, Zul Culture Project. Satu kalimat yang sangat saya sukai sekali dari lagunya Zul Project ini adalah
kita hidup di satu bumi yang sama, saling berbagi dan saling menjaga. Mudah-mudahan jaringan seni perempuan ini juga akan menjadi ruang seperti yang tadi disampaikan oleh Alma, menjadi ruang bagi kita semua untuk berbagi dan saling menjaga. Kita akan beranjak ke gelar karya yang kedua. Kali ini pertunjukan tari dari Ida Elbara berjudul Angkona Pajogee. Dia dilulukan, memesona, penuh mistis, membius penontonnya. Namun pada saat operasi toba, ia harus memilih kembali menjadi lelaki seutuhnya atau berlari, bersembunyi di hutan, melewati lautan. Kehadirannya sesungguhnya menjadi tameng bagi penari Pajoge Makunrai atau Pajoge perempuan. Karya tari ini hasil koreografi dari Ida Elbara yang ditarikan oleh Wahyu Komolahang, Laode Muhammad dan Laode Muhammad Rahmat. Juga Angga dan Nabila. Produksi oleh Ida Elbara Management. Baik sahabat seni puan seni dimanapun berada, mari kita sambut karya Ida Elbara, Angkona Pajogee. Tasanian rewahata tangke ni matu siriku wala panampe uluku wala pamoja-mojaku topotolan teh waraniku semelalan rewata teku malim mamma teku malim mangasara koroso korwani tundui papa madeki aserai dikiri ku bungo coda ampula wangalamu aku ingoro kaju habis sungai
Baik, demikian gelar karya yang kedua, sebuah film tari dari Ida Elbara Art Management. Selanjutnya kita akan kembali melihat sebuah film pendek dari sahabat kita di Kalimantan, seorang sineas muda Emanuela Sinta. Silakan. Aku yang menyampai kisah jadi panjang. Kisah bahaya ribut balik muka tata heta kekayaan hulu. Kehidupan di pedalaman kita di Kecamatan Lamangwatu kalau masa kecil kami itu jauh berbeda. Perbedaannya mulai dari alam lingkungan. Kalau dulu kita lihat di pinggir-pinggir sungai masih utuh tanaman atau pohon. Kemudian air, kalau sudah air besar atau musim banjir, air jernih. Orang dulu itu tidak pernah dia masak atau rebus dulu. Kemudian didinginkan baru minum. Langsung ngambil dari sungai, langsung diminum karena airnya jernih. Kalau zaman sekarang, aduh luar biasa. Kita lihat bahwa pinggir-pinggir sungai sudah terbuka lebar oleh karena aktivitas masyarakat. Terbuka lebar itu ya bukan terbukanya oleh arus air, tidak. Mungkin barangkali orang mencari emas, orang mencari nafkah dan lain sebagainya. Kemudian air sungai kita itu jarang kita melihat bahwa jernih kayak zaman dulu. Dan sekarang juga masyarakat Meraya ini adalah karena orang banyak, bukan hanya masyarakat Meraya saja, yaitu ikut nambang emas. Karena untuk mata pencarian yang lain ini boleh dianggap sudah menurun 90%, menurun, tidak ada lagi. Ada yang untuk noreh getah, ya tetapi ini memang nggak sesuai dengan biaya hidupnya di dalam 1 bulan, penghasilannya. Makanya masyarakat kita nambang emas, tapi bukan hanya masyarakat Desa Meraya, seluruh masyarakat yang ada mempunyai keinginan kegiatan gitu.
Sekarang muncul gejala gatal-gatal yang tidak jelas, terus diare itu pasti. Diare itu hampir setiap hari pasti ada anak pasien dengan diare. Sudah melakukan banyak penyuluhan, ya setiap desa tentang yang pertama sih pencemaran air ini, dan kami sudah berapa kali untuk setiap ada musrenbang itu kami selalu untuk sarana air bersih. Gunung Mas ini kan sekarang sedang menggalakkan basno. Basno itu buang air besar sembarangan nol. Kami mau memulai basno itu, tapi kalau airnya sendiri tidak mendukung, itu susah juga. Apalagi sekarang kan sudah jamban-jamban di pinggir sungai kan semakin banyak tuh. Nah itu salah satu faktornya juga sih sebenarnya. Perkebunan sawit, penambangan liar, lalu pola hidup masyarakat juga. Kalau kami biasanya cuma hanya sekedar memberitahu pada saat penyuluhan bahwa jangan menggunakan air yang sudah tercemar. Harapan saya itu supaya masyarakat saya ini akan berpola modern lah. Misalnya kita berkebun, jangan terlalu hutan kita itu dirusak. Kemudian kita bagaimana kalau kita mau ikan jangan cuma beli dengan orang, bikin tambak atau bikin karabak. Ya paling tidak untuk menahan stok pangan kita sendiri. Kami dari pihak masyarakat di wilayah Desa Tumbang Meraya secara khusus, yang penting buat kami bisa memberi kerjasama yang baik untuk masyarakat, untuk membantu masyarakat ya. Secara umum kami di wilayah pedesaan ini adalah ekonomi lemah. Kerjasama dari masyarakat sendiri. Mereka harus merubah pola hidupnya, kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau masalah berubah nanti dengan sendirinya itu butuh proses. Yang penting sekarang kita berusaha. Demikian karya film dari Emanuela Shinta berjudul Sungai Kahayan dalam Dilema, bercerita tentang kesedihan masyarakat, keprihatinan juga banyak pihak terhadap aliran Sungai Kahayan yang mulai tercemar, dan juga bagaimana besarnya keinginan mereka, kearifan lokal masyarakat yang ingin merawat
sungai dan lingkungannya, karena mereka juga sadar bahwa hutan dan sungai tak sekadar rumah, tapi juga ibu yang merawat, menghidupi, dan karenanya sama sekali tak layak disakiti. Teman-teman yang kali ini belum sempat menonton sejak awal film tadi, mungkin nanti akan bisa kembali menyimak film ini di YouTube kita ya, YouTube Jaringan Seni Perempuan. Gelar karya berikutnya kita beranjak ke sebuah pertunjukan teater dari sahabat kita Tia Setiawati di Sumatera Barat. Kami persilakan. Masuk saja. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu memiliki kesempatan untuk menghirup udara segar desa ini. Kalau tidak ada yang berani menjamin, saya tidak akan pernah rela menjadi tumbal kerakusan saudara-saudara. Bahkan dengan alasan stabilitas pun. Apakah saudara-saudara akan membiarkan orang-orang yang tidak mengerti politik ini dibantai seperti anjing? Apakah saudara-saudara yakin kelas petani seperti kami bisa menumbangkan kekuasaan? Cuman iklan di sini loh. Jadi saya nggak tampil hari ini. Penasaran Bapak? Bapak penasaran nggak sama cerita saya? Penasaran? Besok berangkat ya Pak ya. Di sini, di tempat ini dan di jam yang sama. Jam 8 dan di kafe Najah Cafe. Jangan lupa nonton saya. Ya. Itu saja ya, saya hanya menyampaikan itu saja, soalnya saya ini iklan. Kalau ya, kata muda, kalau kita yang hampir dibuat dia. Kami juga ingin makan beras seperti kau. Kami juga ingin modern seperti orang-orang di Jawa. Sekarang, coba kau pikir, supaya kami dapat merasakan galau ya. Apa? Ngomong toh gak jelas katanya anak kau. Saksikan besok. Naskah Saria, saksikan besok ya, Bapak Ibu. Selamat pagi. Demikian sahabat Puan Seni dimanapun berada, karya dari Tia Setiawati dari Sumatera Barat yang berisi rekaman pertunjukan dari parade monolog politik yang monolog politiknya merupakan karya dari Putu Fajar Arcana yang dipentaskan dalam bentuk teater oleh Tia Setiawati di Sumatera Barat. Kita beranjak ke penampil kelima pada gelar karya Jaringan Seni Perempuan ini, sebuah pembacaan beberapa puisi yang terhimpun dalam buku Aku Mendulang Anak Berlari karya Cynthia Haryadi. Isti akan membawakan 3 puisi yang berjudul Maria, Pergulatan, dan Surga. Puisi-puisi Cynthia Haryadi ini menyuguhkan pengalaman yang baru perihal menjadi ibu,
perempuan yang melahirkan seorang anak sekaligus perempuan yang dilahirkan kembali menjadi sosok ibu. Jika biasanya dalam kisah-kisah atau dongeng-dongeng, ibu digambarkan sebagai sesosok malaikat, puisi-puisi Cynthia Haryadi menggambarkan ibu sebagai manusia biasa, yang sesekali juga bisa marah, sedih, gembira, dan kesal. Interaksi antara ibu anak yang jujur dan intim ini memberikan pergulatan batin sebagai refleksi maupun juga self-healing, penyembuhan diri sendiri bagi para pembacanya. Kini kami persilakan Isti untuk membacakan puisi-puisi dari Aku Mendulang Anak Berlari ini. Silakan. Terima kasih Kak Indah. Maaf sedikit merevisi ya, Kak Sinta Haryadi gitu. Ibu Mendulang Anak Berlari. Oke, langsung saja. Puisi yang pertama berjudul Maria. Maria. Setiap Natal aku menyiapkan sebuah palungan, kain lampin, jerami, domba, atau kambing. Bayi Yesus lahir di kandang domba, dibungkus kain lampin, ditataki jerami dan kotoran binatang. Kambing mengembik sebagai tanda ia teman. Dalam kemiskinan dan kepasrahan ibunya, anak ini lahir di malam yang sunyi. Setiap Natal, aku tidak paham. Sebelum anakku lahir, aku siap-siap membangun benteng panjang daftar perlengkapan senjatanya. Bagai menyambut anak yang tumbuh di luar tubuhku. Setiap orang punya pendapat dan setiap masalah bisa dibeli solusinya di toko. Berpikir aku akan menghadang musuh. Maria, ibu kepasrahan ilahi. Sedihkah kau ketika aku berdoa hanya memohon keselamatan? Setiap Natal, aku siap dan tak paham. Tak heran, malam tak pernah sunyi. Selanjutnya puisi kedua. Pergulatan. Wanita itu perkasa. Rambutnya tak goyah menutupi mata bila terbang diterpa angin. Wajahnya terpupur mulus dan diwarnai indah. Siap menyilaukan teman atau musuh. Pakaiannya licin dan berwibawa, tak akan dia jatuh bertekuk lutut. Tasnya kecil anggun, berisi ide-ide dan pemikiran hebat. Sepatunya lancip dan tinggi. Ia sejajar dengan para lelaki. Wanita itu menggerakkan dunia. Perempuan ini baik, rambutnya mengikuti arah angin. Wajahnya syarat berita hari kemarin yang ia pun tak ingin baca lagi. Pakaiannya kusam, alas tangan-tangan kotor dan tumpahan kecerobohan manusia. Tasnya besar seperti mau perang, menyimpan senjata,
penangkal tangis dan sakit. Sepatunya datar, supaya dekat dengan tanah dan sejajar dengan segala hal yang kecil. Perempuan ini memenuhi dunia. Wanita itu dan perempuan ini orang yang sama, berdebat dan bergulat setiap malam. Lalu puisi yang terakhir. Surga. Anakku perempuan, dengarlah ibu. Tidak ada surga di telapak kakiku, juga di telapak kakimu. Surga tidak hidup di telapak kaki siapapun, apalagi manusia. Kularang kau mencium kaki siapapun. Jangan pernah menyembahku, apalagi bersujud mencium kakiku. Tapi ulurkan tanganmu, genggamlah tanganku, walaupun mataku buram dan kakiku karam. Di genggamanmu, aku tahu yang kau simpan dan tak pernah ungkap selama menjadi anak. Terima kasih. Dah. Suaranya jangan lupa. Dinda suaranya hilang ya? Tidak ada suara sama sekali. Ini sudah terdengar? Ya, baru kedengeran sekarang. Oke. Maaf ya, saya ulang kembali. Tadi kita sudah menyimak 3 puisi yang begitu menggugah yang dibacakan oleh Isti, 3 karya Sinta Haryadi dari buku Aku Mendulang Anak Berlari. Kini kita akan beranjak ke gelar karya berikutnya, karya sahabat kita Theodora dari Ambon, sebuah karya tari berjudul Bayi Perempuan yang Dewasa. Karya ini lahir dari rasa gelisah seorang anak perempuan bungsu yang terus dianggap kecil oleh keluarganya, sedangkan dia telah tumbuh menjadi perempuan dewasa di hari ini. Hadir di banyak ruang-ruang besar, namun rasanya seperti sedang terkurung pada lorong sempit. Aku bukan bayi kecil lagi, aku bayi kalian yang sudah dewasa. Hadirin sahabat Puan Seni dimanapun berada, Theodora dari Ambon, silakan.
Demikian karya dari Theodora di Ambon. Kini kita beranjak ke karya dari teman kita di Makassar, Syahrini Fati. Sebuah pertunjukan monolog virtual yang berisi tentang cerita rakyat yang dimaksudkan untuk melestarikan cerita rakyat yang bernilai kearifan lokal. Karena kalau tidak terus dirawat, maka cerita rakyat dan kearifan lokal itu bisa saja hilang ya. Judul naskah yang akan dibawakan oleh Syahrini Fati dalam monolognya adalah Inyunyi dan Kampung Labu Aja. Naskah ini pada awalnya adalah Pau Pau Rikadong atau yang berasal dari bahasa Bugis yang artinya cerita-cerita yang menghibur sebelum tidur, semacam cerita pengantar tidur ya bagi orang-orang Bugis, yang diadaptasi menjadi sebuah naskah drama dari buku kearifan budaya lokal yang ditulis oleh Kaimuddin MBCK. Kepada Syahrini Fati kami persilakan. Inyunyi dan Kampung Labu Aja. Sebuah tempat di pertengahan kampung antara Camba dan Bantimurung, tersebutlah sebuah sungai yang terkenal dengan keganasan buayanya. Orang-orang yang melewati sungai tersebut harus selalu berhati-hati. Begitu pula dengan penduduk kampung yang sering mandi dan mencuci di tepi sungai itu. Pada suatu hari, kejadian mengerikan itu terulang kembali. Seorang gadis cantik bernama Inyunyi tiba-tiba hilang saat sedang mencuci di tepi sungai itu. Dan anehnya, meskipun warga sudah mencarinya berhari-hari, tapi tetap saja tidak ditemukan. Gadis itu hilang tanpa jejak sedikit pun. Dan akhirnya warga pun berhenti mencarinya dan menganggap bahwa Inyunyi telah mati dimakan buaya. Sementara itu, di sebuah tempat di dasar sungai, tampak seorang gadis tergolek lemas. Ternyata dia adalah Inyunyi. Dia baru saja tersadar dari pingsannya. Indo, Ambo, ayah ibu, saya ada di mana? Dengan sekuat tenaga, Inyunyi bangkit dari tempatnya. Dan alangkah terkejutnya Inyunyi ketika dia baru menyadari bahwa dia berada dalam sebuah gua. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ketika dia melihat dinding-dinding gua dipenuhi oleh harta benda yang tak ternilai harganya. Ada emas, intan, permata. Juga ada pakaian indah yang memancarkan sinar berkilauan, diterpa cahaya obor yang menempel di dinding-dinding gua. Wah, banyak sekali perhiasan di tempat ini. Tapi ini milik siapa ya? Baru saja Inyunyi mengungkapkan rasa kagumnya, tiba-tiba terdengar suara lelaki menggema. Hai gadis rupawan, tidak usah takut. Benda-benda ini adalah milikku. Alangkah terkejutnya Inyunyi. Tidak jauh dari tempatnya, samar-samar terlihat seekor buaya merangkak dari sudut gua. Anda siapa? Wujud Anda buaya, tapi kenapa Anda bisa bicara seperti manusia? Tenang gadis cantik, wujudku memang buaya, tapi sebenarnya aku adalah manusia seperti kamu. Dulu aku kena kutukan karena perbuatanku yang sangat jahat. Namaku dulu adalah Sok Ngala, perampok ulung di sungai ini. Lalu, kalau Anda butuh makan, dari mana Anda mendapatkan makanan? Kalau aku butuh makan, aku tinggal menjual sedikit harta ini di pasar, di sebuah desa, di tepi sungai Samanggi. Dan tidak seorang pun yang tahu kalau sebenarnya aku ini adalah buaya jadi-jadian. Dan mereka juga tidak tahu kalau aku telah membangun sebuah terowongan yang menghubungkan buaya ini ke desa tersebut. Tanpa disadarinya, buaya itu telah mengungkap rahasia gua tempat tinggalnya. Dan itu tidak disia-siakan oleh Inyunyi.
Inyunyi menyimak baik-baik dan menyimpan semua keterangan yang sangat berharga itu, agar sewaktu-waktu dia bisa melarikan diri dari gua itu. Hai gadis cantik, siapa namamu? Namaku Inyunyi. Aku tinggal di sebuah desa di tepi sungai ini. Nyunyi, maukah kau tinggal bersamaku di dalam gua ini? Mendengar pertanyaan itu, Inyunyi jadi gugup. Tidak mau buaya, tidak mau indokku, ambokku, orang tuaku nanti mencariku. Nyunyi, jika kamu bersedia tinggal di gua ini bersamaku, maka semua harta benda ini akan menjadi milikmu. Tapi jika kamu menolak, maka aku akan memangsamu. Mendengar ancaman itu, Inyunyi jadi takut. Dan akhirnya, Inyunyi pun menerima permintaan buaya itu dan tinggal bersama dalam sebuah gua. Setiap hari, Inyunyi diberikan perhiasan-perhiasan yang indah oleh buaya itu. Pada suatu hari, buaya itu sedikit lengah. Dia tertidur pulas dan lupa menutup pintu gua. Dan itu tidak disia-siakan oleh Inyunyi. Inyunyi masih ingat betul semua keterangan yang sangat berharga itu. Bahwa di dalam gua ini ada sebuah terowongan yang menghubungkan ke sebuah desa. Dengan sangat hati-hati, Inyunyi jalan berjingkat-jingkat. Dan tidak beberapa jauh berjalan, akhirnya Inyunyi pun melihat sebuah hutan yang sangat lebat. Langkah senangnya hati Inyunyi. Terima kasih Tuhan, aku telah terbebas dari buaya itu. Inyunyi berucap syukur. Dan akhirnya di hutan itu pun Inyunyi bertemu dengan seorang penduduk yang sedang mencari rotan. Dan penduduk itu bertanya kepada Inyunyi, "Hei, siapa kamu? Kenapa kamu bisa berada di dalam hutan ini sendirian?" Akhirnya Inyunyi pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya kepada penduduk itu. Dan sebab iba, penduduk itu akhirnya mengantarkan Inyunyi pulang ke kampung halamannya. Sesampai di kampung halamannya, Inyunyi sedikit memberikan perhiasan kepada penduduk itu sebagai ucapan terima kasih. Lalu, Inyunyi menceritakan satu persatu kejadian yang dialami kepada kedua orang tuanya dan kepada semua penduduk kampung. Penduduk kampung pun semakin berhati-hati ketika ingin mandi dan mencuci di tepi sungai itu. Nah, karena peristiwa penculikan Inyunyi itu oleh buaya tersebut sudah tersebar ke seluruh daerah, maka dikenallah tempat tinggal Inyunyi itu dengan sebutan Kampung Labuaja. Cerita yang sangat menarik didengarkan, dan bayangkan kalau semua cerita-cerita legenda dan cerita-cerita tradisional kita dituturkan dengan cara yang sangat menarik seperti yang dibawakan oleh Rini Fati barusan, seperti barusan, pasti anak-anak generasi muda, anak-anak kita dan bahkan kita yang sudah dewasa juga pasti akan senang mendengarnya ya. Mudah-mudahan Rini akan terus melanjutkan mendongeng dengan video ini, dan kita bisa menyimak lebih banyak cerita-cerita legenda dari Bugis dan dari daerah lain ya. Selanjutnya kita akan beranjak ke karya dari performance art dari Siska Laveji dari Surabaya berjudul Kudeta Ketabuan. Pandemi COVID-19 menyebabkan perempuan rentan mengalami berbagai permasalahan seperti double burden, bahkan triple burden, kehilangan mata pencaharian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender. Keluarga dengan norma gender yang diskriminatif pada perempuan tidak mengenal yang namanya berbagi peran domestik antara suami istri.
Suami atau laki-laki merasa tabu atau merasa bahwa urusan rumah tangga menjadi tugas perempuan semata. Adanya dikotomi ruang publik dan ruang privat disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa yang berakar dari budaya patriarki. Melalui performance art ini, Siska ingin meretas atau mengkudeta ketabuan yang menjadikan kehidupan perempuan semakin abu-abu. Performance art menggunakan medium pembalut dengan beragam ukuran ini merupakan representasi ragam bentuk ketabuan terhadap perempuan. Hadirin sahabat seni puan seni dimanapun berada, mari kita simak karya dari Siska Laveji, mengkudeta ketabuan.
Demikian sahabat Puan dimanapun berada, baru saja kita menyaksikan performance art dari Iskala Feji dari Surabaya. Dan dari Surabaya kita akan beranjak ke Bengkulu, menjumpai karya teater dari sahabat kita Rahmadiana. Kami persilakan. Tombol pause, daring, Zoom, YouTube, guru versus orang tua. Selamat menyaksikan. Adekku tidur. Alah, alasan toh kamu cil semuanya. Abang, Ade, udah. Main boleh tapi jangan ribut, pusing tahu Mami. Ini juga nih, your teacher ngasih tugas itu banyak sekali. Mami itu udah bayar mahal, tapi Mami masih disuruh ngajarin kamu. Oh my god, coba guru kamu ini ngajarnya ngasih video, terus ngasih penjelasan. Jadi Mami itu nggak perlu susah-susah lagi ngajarin kamu. Pusing tahu. Ibu guru, nggak tahu apa? Kalau kita ini orang tua, juga punya pekerjaan lain di luar, juga punya urusan lain di luar. Nih, kayak Mami, kan gagal jalan-jalan sama ibu-ibu kantor buat beli bunga. Abang, tahun ini sekolahnya stop dulu. Umurnya kan juga masih kecil, masih daring juga kan? Udah ah. Ya, Mi? Oh, ada? Ya, di rumah aja. Oh iya, boleh. Oh iya, jangan lupa bawa laptopnya ya, Mi ya. Handphonenya juga. Iya. Bu! Mami, akhirnya si Abang sekolah daring juga. Alhamdulillah. Ya mau gimana lagi? Disuruh bapaknya. Boleh? Jadi gini Bu, seperti yang Momi telepon tadi. Kalau Momi ini baru pulang dari rapat sekolah. Ya kan daring ya, jadi ya orang tuanya yang sekolah. Jadi ya Allah. Nih. Momi dikasih ini sama sekolah, disuruh ngasih tahu ke Abang kalau Abang nanti belajarnya pakai WhatsApp group, terus apa ini? Google Pro, YouTube sama Zoom. Nah, Momi tuh pusing. Momi nggak tahu apa itu
gitu kita lanjut Zoom aja ya. Oh, iya, Zoom. Apa tuh Zoom? Mami bingung. Silakan buka laptop. Buka laptop, oke, buka laptop. Iya, terus? Mami ada email? Ada. WhatsApp web Mami masih aktif. Iya. Oh, email? Iya. Apa itu email? Mami nggak tahu email? Kagak. Oh. Ayo ajarkan. Ya, kalau gitu kita bikin jadi aja ya. Iya. Silakan. Ini tadi gurunya bilang ini. Terus gimana? Ini kan sudah ada emailnya nih. Zoomnya. Ayo kita download ya. Lewat web aja. Nah, minta linknya tadi. Itu ada buka di WhatsApp webnya. Nah, sudah. Nah, itu udah ada wajah Mami. Oh, keren ya. Cuman begini aja. Iya, gitu-gitu doang. Oh, kecil. Oke. Cuman gini doang toh. Oke, makasih. Oke. Mami mau ngajarin abang dulu. Makasih Ibu. Ya, makasih Ibu. Abang, Kakak. Nah. Aduh, udah jangan main dulu. Ini belajar dulu. Mami baru pulang dari sekolahan, sosialisasi tentang belajar pakai Zoom. Nih, sekarang duduk di sini, belajar, diam. Oke, mana linknya? Ini dia. Oke, silakan diam, duduk sini. Nah, sudah ada bu gurunya. Duduk situ dulu ya. Mami mau selfie dulu. Ayo bang, sini. 1, 2, 3. Ih, seneng dulu sini. Lagi dulu. Oke. Tunggu. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, udah ada bukunya. Sudah, lanjut aja ya. Oke, sekarang Mami mau update status. Oke. Update status. Mami Kayla, Mami Rahel sudah baca status Mami. Panggilan masuk. Sebentar. Halo Jeng. Iya, itu abang lagi belajar online. Oh iya dong, tahu dong. Iya dong, zaman sekarang Mami kan gak boleh gaptek. Ya bisa dong ngajarinnya. Apa? Suara Mami masuk ke Zoom? Sebentar Jeng, Suara Mami masuk ke Zoom? Disuruh dia? Oh iya, bentar. Jeng, gimana ceritanya biar suara Mami gak masuk ke dalam Zoom? Iya, belajarnya belum sampai ke situ. Ditekan. Apa yang ditekan? Ini? Oh, yang mana? Ada muka Mami di dalam Zoom. Oh, ada bu guru. Jeng. Aduh, nanti dulu ya Jeng. Ternyata rempong. Ya, bye. Iya, sebentar. Baik anak-anak, itu tadi materi dari Ibu. Anak-anak silakan tonton kembali videonya di YouTube. Linknya sudah Ibu bagikan di grup kelas. Oh iya, sembari menunggu waktu, anak-anak silakan buat tugasnya ya. Waktunya masih ada 15 menit lagi. Iya, sembari menunggu membuat tugas, Ibu izin matikan speaker sama kameranya ya. Oke. Ngapain Bu? Biasa Mi, daring. Bunga, jangan kasih banyak tugas-tugas ya, kasihan mamanya. Ya enggak lah Mi. Saya juga bisa cerdas membaca siswa. Tidak bijak bagi seorang guru memberikan tugas banyak tanpa memberikan materi yang jelas. Apalagi materinya disuruh membaca sendiri. Nah, itu dia. Kalau saya mengusahakan adanya video pembelajaran. Bagus. Tugas secukupnya aja.
Karena tugas bukan dari mata pelajaran kita saja. Selain itu, saya juga merasakan bagaimana menjadi orang tua. Nah, ngerasain kan gimana jadi orang tua yang anaknya sekolah daring? Bener nih, saya sangat merasakan. Tapi saya dapat jawaban dari situasi ini. Jawaban apa? Tapi sebelumnya sebagai orang tua jangan melulu dong nyalahin guru. Nggak ada anaknya ya? Mami mau bunga? Boleh kan? Bunga dari saya? Guru, lanjutin. Kamu itu tadi kan ngajar. Maksud saya? Maksud apa? Guru itu, orang tua itu harus mengerti juga posisi guru. Nah, di sini orang tua dituntut untuk proaktif. Nah, kita tidak melulu harus merespon dengan cepat. Responnya buruk pula. Kita perlu menekan tombol pause dalam berbagai situasi. Pause? Ya, tidak selalu harus merespon dengan cepat apa saja yang terjadi pada diri kita. Diam. Sesuatu yang terburu-buru terkadang malah membuat masalah baru. Kita perlu menunggu, merenung, dan memikirkan apa yang harus kita lakukan selanjutnya agar mendapat solusi yang terbaik. Sini dulu, sini. Apa sih? Ada apa? Tugas kita sekarang adalah menjaga imunitas diri dan keluarga. Kita dengan kodratnya adalah madrasah pertama bagi anak. Jadi, utama pendidikan itu adalah dari keluarga. Dan itu merupakan tanggung jawab yang pasti bagi seorang ibu, meskipun kita berada di situasi yang tidak pasti seperti sekarang. Ya enggak? Iya. Ini kan nggak ada anaknya, jadi ini untuk Mommy aja ya. Makasih Ibu, makasih. Sama potnya, Mommy. Tombol pause, sekian, terima kasih. Tombol pause, Mami, semuanya. Seperti karya Siska Laveji yang sebelumnya kita saksikan, karya Rahmadiana dari Bengkulu ini juga sebuah karya teater dari Rahmadiana di Bengkulu, juga merekam begitu perubahan begitu drastis dalam hidup kita yang terpaksa kita harus lakoni sehari-hari. Bila tadi Siska menyoroti tentang relasi pasangan di dalam rumah tangga, relasi perempuan dan laki-laki, Rahmadiana menyoroti dilema dan kesulitan para orang tua beradaptasi dan orang tua dan guru mungkin ya, tidak hanya orang tua saja tapi juga guru, menyikapi perubahan pola belajar dari luring menjadi daring yang begitu yang begitu drastis, sehingga banyak sekali kegagapan teknologi yang dialami oleh para orang tua dan guru. Dan kita menyaksikan bagaimana seni menjadi alat yang sangat baik untuk merekam zaman, untuk menjadi pengingat zaman. Nanti mungkin beberapa tahun lagi kita akan melihat karya-karya ini sambil mengenang bagaimana perubahan begitu drastis yang kita alami selama masa pandemi ini. Baik, dari performance art dan teater kita akan menyimak nyanyian dari Wulan Temborot di Nusa Tenggara Barat. Kepada Wulan, mari kita persilakan.
selalu positif aja ya dalam pergaulan dan juga semua aktivitas ya. Dan selamat menikmati Narkoboy. Zaman ini anak sekolah sudah saka mahasiswa pun gak ketinggalan, sampai orang tua pengen sakau karena pengen keren gaul kalian nyabu. Biar dikatain kaya dan gengsi kalian kesana sini pergi nipu, dan bapakmu ketipu, temanmu ketipu, saudara ditipu, maling pun ditipu demi narkobamu. Oh, narkoboy, anak-anak gaul pecandu narkoba. Oh, narkoboy, harta sudah habis terus jual diri. Dan narkoboy mayun, na-na-na-tarara. Kau pikir bisa bapakmu selalu selamatin kamu? Bapakmu ketipu, temanmu ketipu, saudara ditipu, maling pun ketipu demi narkobamu. Oh, narkoboy, anak-anak gaul pecandu narkoba. Oh, narkoboy, harta sudah habis terus jual diri. Oh, dan narkoboy, kau pikir harta bapakmu bisa selalu selamatin kamu? Slow, slow. One, two, three, four. Terima kasih. Terima kasih Wulan. Senang sekali ya kita mendengar suaranya Wulan bercerita tentang sesuatu yang getir tapi dengan sangat indah, dan kita pasti sepakat semuanya kita terbuai sama suaranya Wulan yang mengalun merdu itu ya.
Baik, dari Nusa Tenggara Barat kita akan ke Jawa Barat menjumpai karya dari seorang penulis Ratna Ayu yang akan membacakan sebuah puisi berjudul Bolehkah Aku Berdoa kepada Aneng. Kepada Ratna Ayu kami persilakan. Suaranya jangan lupa. Ya, Ratna suaranya mungkin masih di mute ya? Nggak bisa di-unmute sendiri barusan sama host. Oke, selamat sore semuanya. Saya akan membacakan 2 buah puisi, yang satu kepada An dan satu Bolehkah Aku Berdoa. Kepada An ini bercerita tentang pengisahan kembali gitu, menghayati bagaimana seorang Anne Frank bersembunyi di Belanda dari kejaran tentara Jerman. Kepada Anne, angin Februari meraung di luar. Rumah-rumah perahu melawan dingin. Tak ada tingkap terbuka lebar. Suhu pun masih malu menghangat. Cuaca tak cukup ekstrim kali ini. Kanal masih mengalirkan kesibukan kapal hop on hop off, mengantarkan wisatawan mendulang kisah, mengabadikan waktu dalam kamera dan ingatan. Katakan padaku, An, apakah dulu angin Februari yang sama menusuk tulangmu juga di pavilion rahasia di Prisengrak itu? Perang tak pernah menghadiahkan senyum, digirinya hidup layak pada hari-hari suram, persediaan makanan yang dibeli diam-diam, dan mantel kekecilan mesti terus dikenakan. Bukankah kau tak pernah minta dilahirkan jadi Yahudi, An? Impianmu bukan sebagai pelarian buruan Jerman. Tapi An, kata-katamu tabah menggurat buku harian. Bayang-bayang harapan hidup lebih baik setelah perang berganti rupa jadi tubuh yang kaku, lingkaran mata menghitam, kulit pucat rindu matahari. Kau bahkan harus cemburu pada angin yang menempel di mantel Eli atau Kopus. Mesti kedatangannya mengabarkan perkembangan terbaru dunia di luar sana. Hari-harimu adalah menggosok kacang busuk, mengirit mentega, membunuh kesepian dengan mencintai pelajaran steno dan mitologi Yunani. Setelah jadwal makan selesai, menuju meja tempatmu tidur adalah siksa tambahan. Tak boleh berceloteh, harus mengatur langkah, berbagi ruang pribadi sekadar membasuh diri. Berapa banyak malam kau diderak ketakutan setiap suara bom dan senapan berdentam. Angin Februari meraung di luar. Orang-orang mengantre untuk melongok jejakmu di masa lalu. Perang memang usai, tapi ketabahan serupa cuaca. Kadangkala harus tetap ada, sekalipun manusia tak menghendaki beberapa peristiwa. 2018-2019. Puisi berikutnya berjudul Bolehkah Aku Berdoa? Di St. Peter's Basilica, bulan kedua tahun ini benar istimewa. Peradaban Villa memenjarakan mataku pada setiap ukiran, patung, dan lukisan Michelangelo. Kujumpai tubuh seorang paus dalam balutan balsam. Deretan kursi tempat orang-orang berdoa meminta apa saja. Kotak pengakuan dosa juga salib di mana-mana.
Sebuah pintu suci di tembok katedral menyimpan kotak berisi dokumen, kunci-kunci, dan medali. Sabar, menunggu 15 tahun untuk dibuka. Berapa tahun Tuhan kelak membuka pintu surga? Pada pintu lain rahasia di katedral ini, kubayangkan sebuah lorong memanjang di baliknya. Diterangi temaram obor, gentang genta di kejauhan. Kususuri ruangan demi ruangan sambil memikirkan bagaimana Michelangelo dan kawan-kawan membuat keputusan. Lukisan apa sesuai kepantasan? Tuhan begitu agung, kudus, dan tetap esa. Aku adalah pendosa yang sedang mengagumi karya seniman dunia di hari ulang tahun. Di depan altar, aku terhenti. Jika Tuhanku masih sama, bolehkah aku berdoa di sini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ratna Ayu. Ini senang sekali ya, kita halal bihalal dengan nuansa yang sangat sangat nyeni seperti ini, benar-benar sesuatu yang di luar bayangan kita tentang sebuah halal bihalal ya. Mungkin teman-teman yang menyaksikan dimanapun berada juga pasti ini akan seperti jadi pengalaman halal bihalal yang baru buat kita semua ya, dengan begitu banyak karya-karya yang bagus-bagus. Dan kini kita akan beranjak ke gelar karya ke-12, yaitu karya pamungkas di gelar karya halal bihalal gelar karya kita pada hari ini. Tapi tentu saja ini akan menjadi karya penutup yang akan bisa merangkum semua semangat kita dalam berjejaring di Puan Seni. Karya yang ditampilkan ini adalah yang karya ke-12 ini adalah karya dari Laksmi Notokusumo, sebuah musikalisasi dari berjudul Nazar Kelam Burung Tadasih. Puisi liris ini diciptakan untuk penghormatan dan didedikasikan kepada para tenaga kesehatan yang sudah berjuang bertaruh nyawa dalam penanganan COVID-19 yang masih terus saja berlangsung, dan kita masih belum tahu sampai kapan akan bisa bertemu dengan pamungkas akhirnya. Kita masih terus berjuang dan kita akan menyimak karya dari Mbak Laksmi Notokusumo tentang penghargaan kepada para nakes ini. Kami persilakan. Angin berdesir, punggung daun meringkik, hening pun berlari tanpa sempat mengucap sampai jumpa kekasih. Ia menerawang jauh pada mereka yang terbaring lemah, nafas terengah, peluh merebah. Berpuluh, beratus, bahkan ribuan silih berganti, belenggu, meradang, menatap tanpa suara. Deru motor menguak subuh, malam pecah ia bersumpah.
selamat atau mati bukan soal untukku. Bila saatnya tiba dari pengetahuan dan perbuatan baru bisa kurumuskan siapa diriku. Ia menangkap bayang-bayang menjauh. Aku mencintaimu, hanya ikhlasmu ku minta. Masih terngiang di telinganya nazar kelam burung tadasi mengusik malam. Jangan pergi kalau tak siap mati. Pagi itu ia tahu tak akan ada lagi yang berani mencegahnya. Aku pergi makan malam, tak usah dinanti, pulangku belum pasti. Saat kaki kanannya meraba, terang tanah hujan merintih, menanam basah menggamit langkahnya menuju tiada. Untuk terakhir kali masih sempat dilihat ya dia yang berdiri termangu di batas pintu. Sebab hujan menampar kaca mobil, melaju-laju meratas keluh. Angin berdesir, punggung daun meringkih, hening pun berlari. Angin berdesir, punggung daun meringkik, hening pun berlari tanpa sempat mengucap sampai jumpa kekasih. Luar biasa, saya kehabisan, rasanya kehabisan nafas nih, mau ngomong terlalu haru ya. Karyanya Mbak Laksmi, bentar. Terima kasih ya teman-teman seniman Puan Seni, keren-keren semua karyanya, saya sampai nggak bisa ngomong lagi deh rasanya. Keren sekali. Nanti kita bisa bikin yang lebih keren lagi, Indah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bikin nanti ketika pandemi sudah berlalu, semua keadaan sudah normal, mudah-mudahan kita bisa bikin pertunjukan yang offline ya Mbak Ira ya. Mudah-mudahan Puan Seni bisa bikin pertunjukan karya-karya seniman Puan Seni secara langsung di gedung pertunjukan terbaik di Indonesia. Nggak apa-apa kita mulai dari virtual dulu. Virtual aja udah keren banget kayak gini. Saya sampai udah susah ngomong ini. Amin. Mau apa? Amin. Mau benar-benar karyanya Mbak Laksmi memungkas
memungkas seluruh keharuan, merangkum seluruh keharuan kita pada sore hari ini. Dan biarpun judul karya barusan adalah Nazar Kelam Burung Tadasi, tapi saya pikir ini menjadi awal yang terang sekali untuk Puan Seni dan semua teman-teman seniman Puan Seni dimanapun berada. Sebelum menutup acara, saya ingin mengundang Mbak Vivian Idris selaku perwakilan dari Dewan Pengawas Puan Seni, Jaringan Seni Perempuan, untuk menyampaikan sepatah dua kata dan mungkin juga menyampaikan kesan dari sepanjang yang Mbak Vivian rasakan sepanjang halal bihalal kita sore hari ini. Mbak Vivi, silakan. Suaranya. Oke. Aduh, mau berkomentar juga. Komentar saya sebenarnya sama dengan apa yang tadi sudah banyak disampaikan dalam chat juga oleh moderator ya, oleh Indah. Pertama-tama saya mengucapkan, karena ini acara halal bihalal, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin untuk semua teman-teman sahabat Puan Seni. Terima kasih kepada koordinator acara Ira dan teman-teman, kepada pengurus Puan Seni yang berada di berbagai daerah ya. Acara halal bihalal ini turn out menjadi acara yang tidak saja melepaskan kerinduan di antara sesama kita, tapi juga melepaskan kerinduan untuk menampilkan karya-karya. Luar biasa ya, variasi karya dan karya-karya yang ditampilkan. Menurut saya kita sudah bisa melihat bagaimana bentuk dan potensi para Puan Seni di seluruh Indonesia ketika menggelarkan karya. Ini baru virtual, tapi impact-nya terhadap kita semua yang menonton saya rasa sudah tidak diragukan lagi ya. Saya malah kepikiran bagaimana kalau halal bihalal karya ini juga dijadikan acara rutin, tidak hanya acara setahun sekali mungkin ya, mungkin bisa lebih sering diadakan, frekuensinya mungkin ditingkatkan mungkin setahun 4 kali gitu ya, sehingga seperti obrolan resi, kemudian forum saling tukar atau saling menampilkan karya gitu ya. Saya sendiri sudah tidak sabar sebenarnya ingin melakukan kerja kolaborasi karena melihat karya teman-teman tadi. Ini juga menjadi media untuk inspirasi kita ya, untuk bisa saling bekerja sama. Saya rasa begitu aja dari saya mewakili para Dewan Penasehat. Selamat sekali lagi, terima kasih untuk semua Puan Seni yang telah menampilkan karyanya di sore hari ini. Terima kasih Indah, saya kembalikan. Baik, Mbak Vivian, terima kasih banyak. Dan itu ide yang bagus yang mungkin ini sudah langsung ada sambutan ini realisasi gelar seni secara rutin gitu ya, langsung ada usulan untuk menggelar lagi acara gelaran seni ini pada bulan Agustus. Dan mungkin kita juga akan melihat karya-karya yang berbeda yang juga tak kalah menarik dari karya-karya yang ditampilkan di sore hari ini. Baik, sahabat Puan Seni dimanapun berada, teman-teman seniman yang sudah menyiapkan acara ini, teman-teman seniman yang sudah menampilkan karyanya pada sore hari ini, dan juga seluruh panitia dan pengurus Puan Seni yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini hingga sukses, hingga berhasil kita saksikan pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat. Mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa lagi beberapa bulan ke depan, mungkin pada Agustus yang terdekat, untuk kembali menyimak karya-karya dari teman-teman Puan Seni yang lain. Demikian, dan untuk kami juga ingin mengundang dan mengajak teman-teman yang mungkin belum bergabung dengan Puan Seni atau Jaringan Seni Perempuan bisa menghubungi kami, menghubungi
Jaringan Puan Seni melalui akun Instagramnya Jaringan Seni Perempuan, @jaringan seni perempuan. Jadi teman-teman yang mungkin melihat acara ini di YouTube dan ingin bergabung bersama kami, silahkan menghubungi teman-teman nanti bisa ini supaya kita bisa berjejaring terus ya. Baik, demikian acara halal bihalal gelar seni Puan Seni pada sore hari ini. Senang sekali, kaya sekali rasanya batin kita terisi, penuh sekali terisi dengan keindahan visual dan apa namanya ya, panca indera kita seluruhnya dibahagiakan oleh karya-karya dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf lahir dan batin, juga mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan di acara hari ini. Semoga kita bisa segera bertemu di acara Puan Seni berikutnya. Selamat sore dan terima kasih. Dan kita mau foto bersama dulu ya. Teman-teman mohon